He makes all things beautiful in His time. Lord, please show me every day as you're teaching me your way, that you do just what you say in your time. In your time. In your time. You make all things beautiful in your time. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a lovely thing in your time. Sudah ditentukan oleh Tuhan Yesus sebagai pasangan hidupnya. Dan tentunya bersama engkau, David, Eva akan menjadi hamba Yesus yang sejati, supaya David pun senantiasa mendukung penginjilan yang dilakukan di hari-hari yang akan datang. Karena untuk itulah Eva ini ada dalam dunia ini, sesuai dengan kerinduan saya dengan istri saya. Maka sekarang Eva Windasarma saya percayakan kepada David. Kiranya kalian rukun-rukun dalam rumah tangga bisa saling menyesuaikan tanpa akhir, sampai Tuhan Yesus menjemput kembali bergabung di rumah Bapa di sorga. Inilah pesan saya. Terima kasih dalam nama Yesus. Bapak Eva, terima kasih atas kepercayaannya.
Nggak tahu. Kami bersyukur kepadamu atas kasih setiamu yang telah mempertemukan kami. Dan pada hari ini, hari yang indah, kami bersyukur, kami berbahagia di hadapan Tuhan Yesus. Kami akan melihat dan melaksanakan peneguhan pemberkatan anakmu yang terkasih, yaitu Andika David Nopris Sitanggang dengan putri kami Eva dan Eva Winda Sarma Borusihaan. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah menganugerahi mereka sukacita damai sejahtera, mengambil keputusan untuk hidup membangun rumah tangga ilahi. Untuk itu Bapa, kami mohonkan perkenananmu kepada kami, kepada keluarga besar Bapak Effendi Sitanggang, dan kepada Bapak Sudungan Sihaan, beserta semua hadirin, juga yang ambil bagian di dalam acara pemberkatan nikah kudus ini. Kami mengundang Roh Kudus bekerja, menganugerahi kami semuanya hikmat dan sukacita, sehingga seluruh rangkaian acara ini berlangsung baik, aman, dan lancar. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersepakat menolak semua intervensi iblis dari segala bentuknya, menyingkir semua di dalam nama Yesus. Kami membebaskan Roh Kudus saja yang berkarya di dalam pelaksanaan pemberkatan nikah kudus ini. Dan kami juga memohon pengawalan malaikat kudus berjaga-jaga, mengamankan kami di sini, mengamankan seluruh rangkaian acara sampai pada akhirnya kami boleh menyelesaikannya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami lanjutkan acara ini. Amin. Kita nyanyikan lagu Semua Baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita akan mendengarkan sebuah lagu persembahan pujian dari
singer kita Noel. All that I am, all that I have, I lay them down before you, Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my heart, all of my praise, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Yesus yang akan dipimpin oleh Bapak Posma Situmorang. Sebelumnya saya undang jemaat berdiri. Mari kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus si Parmahan. Tuhan Yesus si
Posma dipersilahkan. Kita tunduk kepala, berdoa, mohon hikmat Tuhan. Bapa yang Maha Mulia, hamba memikul kewajiban untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran-Mu di hadapan sidang jemaat yang Kau kasihi. Dan itu bukan pekerjaan ringan, Bapa. Menyampaikan kebenaran-Mu, menerima juga kebenaran-Mu. Kami sangat memerlukan hikmat-Mu ya Tuhan. Dengan hikmat-Mu kami boleh mengerti sepenuhnya apa-apa yang kami renungkan. Setiap pribadi kami juga memerlukan sangat sikap mau maju itu. Supaya mau maju dalam pengiringan kami akan Tuhan Yesus. Karena banyak sekali umat-Mu sekarang yang saat ini mengalami kemacetan, stuck, tidak mengalami kemajuan rohani. Silakan Bapa, Engkau membimbing kami dalam renungan supaya setiap pribadi kami yang hadir tanpa kecuali memperoleh kemajuan rohani, walaupun serba sedikit pada kesempatan ini. Demi kemuliaan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang saya kasihi. COVID. Saya bersuka cita dengan acara ini. Karena memang kita harus menyelami pikiran Tuhan. COVID. Tuhan izinkan itu. Supaya kita berlatih hidup sederhana. Sebab Yesus adalah sederhana. Tuhan izinkan itu. Untuk membungkam banyak penyembahan-penyembahan palsu. Sehingga kita lebih banyak lagi bersaat teduh di rumah. Merenungkan firman Tuhan. Titah-titahnya, kehendaknya. Itulah kemajuan rohani. Hari ini kita akan mempersaksikan pernikahannya Saudara Andika David Novri dengan Eva Winda Sarma. Kita harus selalu memikirkan pikiran Tuhan. Untuk ini pun saya ajak kita memasuki pikiran Tuhan. Menurut saudara-saudara, menurut pikiran Tuhan, mana nama yang direstui oleh Tuhan Yesus? Andika David Novri? Mana nama yang direstui oleh Tuhan Yesus? Eva Winda Sarma? Saya yakin yang direstui oleh Tuhan Yesus adalah nama David. Maka saya akan menyapa terus orang muda ini dengan David. Juga nama Eva direstui oleh Tuhan Yesus ketimbang nama yang lain. Saya menyapa dua mempelai itu dengan David dan Eva. Karena saya berusaha selalu menyelami pikiran Tuhan. Dan pasti kita semua yang hadir ini menginginkan pernikahan mereka berbahagia dan langgang sampai nenek-nenek, kakek-kakek, sampai hari tua. Sampai maut memisahkan. Sekedar kesaksian. Saya dan istri saya yang tercinta, tolong berdiri Bu. Di mana istri saya tuh? Oh di sana. Hari Minggu depan adalah peringatan ulang tahun pernikahan kami yang ke-51. Tidak usah memuji. Tidak usah memuji. Itu bukan prestasi kami. Yesus bersabda pada Yohanes 15 ayat 15. Di luar aku kamu tidak mampu berbuat apa-apa. Hei Posma, hei Murni. Di luar aku kamu tidak bisa langgeng pernikahan kamu sampai 51 tahun. Begitu juga berlaku ini untuk David dan Eva. Di luar Yesus, kamu tidak bisa hidup berbahagia, langgeng, rukun, sejahtera. Harus di dalam Yesus. Saudara-saudara yang saya kasihi, saya jadi mengingat 51 tahun yang lalu pada suatu hari Minggu, bukan hari Minggu sebetulnya,
di suatu gereja HKBP, saya mengucapkan ikrar pernikahan yang berbeda dengan yang ada di sini. Sederhananya, ikrar pernikahan saya waktu itu berbunyi dengan istri saya. Saya akan setia kepada istri saya sampai maut memisahkan kami. Jangan kaget, Ibu Bapak. Ikrar pernikahan yang ada di sini nanti akan diucapkan oleh kedua mempelai adalah, saya akan setia kepada pasangan hidup saya. Karena saya setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Kesetiaan rangkap 3. Waktu saya setia kepada istri saya setia kepada saya, tanpa melibatkan Tuhan Yesus, iblis masuk berusaha memecah. Dan itu terjadi. Nyaris. Padahal kami adalah, bahasa Bataknya pariban. Sama kelas sosialnya. Pacaran 5 tahun. Menikah. Full rohani. Full adat. Full catatan sipil. Setia. Mudah dipecah oleh iblis. Dari peristiwa itulah saya mulai merenungkan apa yang salah dengan pernikahan kami ini. Sehingga nyaris pecah. Saya merenungkan dari urusan baptisan, pengakuan iman, ikrar pernikahan, dan saya temukan kelemahannya adalah ikrar pernikahan itu hanya 2 insan saling setia, dan kesetiaan insan itu sangat terbatas, mudah dipecah belah oleh iblis. Pada saat saya menyadari hal itu, saya dan istri saya sebetulnya sudah melayani Tuhan. Itu terjadi sesudah belasan tahun saya menjadi hamba Tuhan, dan istri saya juga terjadi itu. Nyaris. Lalu Tuhan membukakan mata saya. Kelemahannya di mana? 2 insan saling setia itu tidak kokoh. Fakta membuktikan banyak sekali pernikahan Kristen pun pecah. Yang kurang adalah ini. Oknum ketiga. Maka yang ada di sini nanti Anda boleh baca, itu adalah ilham dari Tuhan. Mulai hari ini, kapan saja ada pernikahan, harus dikaitkan dengan ikrar pernikahan. Saya akan setia kepada pasangan hidup saya, karena saya setia kepada Tuhan Yesus yang adalah setia. Tuhan Yesus sudah menampilkan kesetiaan tanpa batas, tiada tandingan. Maka kita harus setia kepada sesama, karena kita mau setia kepada Tuhan Yesus yang adalah setia. Singkat-singkat saya sampaikan itu. Sesudah puluhan tahun menikah, terjadi iblis mencobai dengan hebat. Kenapa iblis mencobai pernikahan Kristiani? Karena pernikahan Kristiani itu adalah satu-satunya lembaga yang ditegakkan oleh Tuhan di muka bumi. Ada Adam, ada Hawa, pernikahan mereka disahkan oleh Tuhan sendiri. Satu-satunya lembaga itu. Dan itu yang sangat dibenci oleh iblis. Maka iblis berusaha memecah belah pernikahan itu. Iblis juga berusaha membuat remeh urusan pernikahan itu. Iblis membentuk lagi manusia-manusia yang dirusak olehnya. Dirusak. Sehingga lembaga pernikahan sekarang itu malah diejek oleh pernikahan sesama jenis. Lesbian, gay, menikah. Itu cara iblis mengejek lembaga pernikahan. Satu-satunya lembaga yang ditegakkan oleh Tuhan di muka bumi. Dan itu disahkan di gereja-gereja tertentu. Saya bisa merasakan betapa perasaan Tuhan Yesus sedih sekali. Lembaga pernikahan yang dia bentuk diejek oleh si iblis. Bukan hanya dipecah belah, diejek. Saudara yang saya kasihi, yang saya sampaikan sekarang adalah banyak sharing, banyak kesaksian. Sehingga pada saat itu saya
menyelesaikan pertikaian dengan istri saya. Lalu kami ucapkan lagi ikrar pernikahan itu dengan diperbaiki. Saya akan setia kepada pasangan itu karena saya mau setia kepada Tuhan Yesus yang adalah setia. Dan hanya Tuhan Yesus yang saya undang menggembalakan pernikahan kami. Hanya Tuhan Yesus, Raja Damai Dia. Gembala yang baik. Tuhan Yesus si Parmahan. Waktu saya ucapkan ikrar pernikahan itu, oleh pendeta di masa itu dimeteraikan ikatan itu di dalam nama Debata. Di situ masalah besarnya. Maka sejak itu kami berdua membiasakan diri. Mengundang Tuhan Yesus, menggembalakan pribadi-pribadi kami. Dan setiap pagi mengusir setan-setan yang selalu berusaha mencobai memecah itu. Setiap pagi. Sebelum setan-setan itu berbisik, sebelum setan-setan itu berulah merusak hati kami, diusir duluan. Bangun tidur. Saudara-saudara yang saya kasihi, itulah hasil pergumulan kami. Jadi, untuk setiap pernikahan Kristiani yang mendatang, di dalam lingkungan kaum Injili akan selalu ikrar 3 sosok. Bukan antara 2 oknum. Dan tidak kurang banyak terjadi perceraian di tengah pasangan Kristiani. Baru tadi malam saya melayani satu pasangan Kristiani yang terancam pecah. Sudah punya anak 3. Sudah terjadi selingkuh. Bukan selingkuh, 2 lingkuh. 2 kali. Saya tanya kepada sang istri, apa mau Anda sekarang dengan kedatangan Anda ke rumah ini? Apa yang Anda harapkan? Saya butuh pegangan, Pak. Karena omongan dia saya nggak bisa pegang lagi. Saya butuh pegangan, Pak. Itu omongan dia itu waktu ikrar pernikahan sudah tidak dipegang lagi. Dia sudah berubah setia, Pak. Sudah mau nangis sang istri. Oke, kita lihat ya ke hulunya. Apa yang terjadi sekarang itu adalah hilir. Kalian sudah menikah belasan tahun. Hilir. Di hulunya yang salah. Kalau Anda lihat sungai-sungai di hilirnya kotor, kekotorannya dimulai dari hulu. Kita gali ke hulu. Ternyata apa? Si suami pernah dibawa ke kelenteng, disembur dengan air hu. Si istri juga pernah dibawa ke kelenteng, disembur dengan air hu. Sudah ada iblis berkuasa. Kalian dibaptis, diserahkan kepada siapa? Kepada Allah. Karena itu begitu bunyinya ritual. Saya ajak mereka membaca Kisah Rasul 2 ayat 38 yang tidak sempat kita baca sekarang. Hendaklah kamu bertobat dan masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan dalam nama Allah atau Debata. Untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Itu catatannya Rasul Petrus sendiri, ucapannya. Pada Kisah Rasul 2 ayat 38. Saya perbaikilah itu. Mulai dari masa kecilnya, umur 1 tahun disembur dengan air hu. Mengucapkan apa? Dibaptis. Diserahkan kepada siapa? Kepada Allah. Pengakuan imanmu kepada siapa? Aku percaya kepada Allah Bapa. Hanya Yesus, saya katakan. Ikrar pernikahan sama lagi. Maka tadi malam saya bongkar pasang pernikahan mereka. Dari masa kecil, dibawa ke kelenteng, baptis, pengakuan iman, ikrar pernikahan. Terjadi perselingkuhan. Sesudah mereka mau dibongkar pasang pernikahan itu, lalu saya ajak mereka berdoa, minta ampun kepada Tuhan Yesus, mengusiri setan-setan, dan berdoa mengulangi pengucapan ikrar pernikahan itu. Dan yang mereka ucapkan adalah yang 3 sosok. Saya akan setia kepada istri saya. Baik waktu senang, waktu susah, waktu sehat, waktu sakit. Saya akan setia kepada dia.
Karena saya mau setia kepada Tuhan Yesus yang adalah setia. Dan kalian pasangan muda, mulai besok pagi, berdoa kalian. Usir setan itu sebelum si setan itu berusaha mencerai-beraikan kalian. Itu juga saya sampaikan kepada Eva dan David. Usir setan itu. Jangan lupa David. Siapa itu David? Dalam Alkitab. Pembunuh Goliat. Siapa itu Goliat? Representasi dari iblis. Lakukan peranan kalian berdua. Rangkul Yesus setiap hari, usir setan setiap hari. Itu kuncinya Anda bisa hidup berbahagia, rukun. Mudah-mudahan sampai 50 tahun juga seperti yang kami nikmati. Bagi semua Bapak Ibu yang hidup dalam pernikahan, yang ada cacatnya di hulu sana, bereskan itu, bereskan. Mulai dari baptisan atau sebelumnya, terus kemari. Ikrar pernikahan, bereskan. Supaya semua kita benar-benar menikmati kehidupan pernikahan yang digembalakan oleh Yesus Kristus Raja Damai itu. Kita tunduk kepala. Silakan dalam hati ucapkan kerinduan saudara untuk memperbaiki jalannya pernikahan sejak belasan tahun yang lalu atau puluhan tahun yang lalu. Dan perbaikilah itu pada hari-hari mendatang. Dan kalau ada yang mau ditanyakan, kami suami istri selalu siap melayani pasangan-pasangan suami istri yang mau maju dalam kehidupan pernikahannya. Dan itu memang kami lakukan. Karena kami dibangkitkan oleh Tuhan Yesus menjadi hamba Tuhan. Bukan dari jalur teologi, tapi jalur firman Yesus. Kita berdoa, Bapa yang Maha Mulia, sudah hamba sampaikan pikiranmu, firmanmu, kebenaranmu. Hamba sampaikan di dalam kerinduan hamba ya Tuhan. Supaya lebih banyak lagi pasangan-pasangan Kristen yang boleh menikmati apa yang kami berdua sudah nikmati. 51 tahun pernikahan. Yang utuh, yang awet, dan tidak berani kami mengaku itu prestasi kami ya Tuhan. Itu adalah prestasi-Mu ya Yesus. Sebab di luar Yesus kami tidak mampu berbuat apa-apa. Amin. Saya kembalikan. Terima kasih kepada Bapak Posma untuk renungan yang sudah dibagikan. Kiranya berguna bagi kita semua yang mendengar. Baik, sebentar lagi kita akan memasuki pemberkatan pernikahan yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Edison Jama. Sebelumnya kita nyanyikan satu buah lagu, Kala Ku Cari Damai. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun
Bapak Pendeta, waktu dan tempat dipersilahkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita memasuki pemberkatan nikah daripada anak kekasih kita, David dan Eva. Oleh sebab itu, menjadi dasar yang kuat dalam kehidupan pernikahan Kristen adalah firman Tuhan. Supaya setiap hari juga merenungkan bagian firman Tuhan itu. Karena hidup kita adalah hidup dari perkataan Tuhan yang kita hidupi setiap hari. Termasuk apa yang dikhotbahkan pada hari ini. Oleh sebab itu, saudara David dan saudari Eva, dengarkanlah dasar-dasar pernikahan. Bahwa pernikahan itu memang kehendak Tuhan. Jelas sekali tertulis di dalam Alkitab. Setelah Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian 2 ayat 18. Lalu Tuhan membuat manusia itu tidur, nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Kejadian 2 ayat 21 sampai ayat 23a. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian 2 ayat 24. Sekarang mempelai berdua saya persilakan berdiri. Setelah saudara berdua mendengar dasar-dasar pernikahan tadi, bersediakah saudara menepatinya? Bagaimana jawab saudara David? Iya, dengan segenap hati. Bagaimana jawab saudari Eva? Ya, dengan segenap hati. Hendaklah ia tetap iya. Tuhan mendengar jawaban saudara berdua dan jemaatnya menjadi saksi. Silakan berjabatan tangan dan masing-masing menyatakan ikrarnya. Yang dimulai dari David. Eva, di hadapan Tuhan Yesus dan jemaatnya, saya menyatakan menerimamu menjadi istriku. Demi nama Yesus, saya mau setia kepada engkau dalam suka dan duka, di dalam sejahtera maupun pergumulan, di dalam kemakmuran ataupun kekurangan, di dalam sehat maupun sakit. Saya mau setia kepadamu karena saya setia kepada Tuhan Yesus yang adalah setia, dan selanjutnya selaku suami yang hormat akan Tuhan, saya akan berusaha memenuhi kewajiban saya terhadap engkau sampai Tuhan berjemput memasuki rumah Bapa. Andi, di hadapan Tuhan Yesus dan jemaatnya, saya menyatakan menerimamu sebagai suamiku. Demi nama Yesus Kristus, saya mau setia kepada engkau di dalam suka maupun duka, di dalam sejahtera maupun pergumulan, di dalam
di dalam kemakmuran maupun kekurangan, dan di dalam sehat maupun sakit. Saya mau setia kepadamu karena saya setia kepada Tuhan Yesus yang adalah setia. Dan selanjutnya selaku istri yang hormat akan Tuhan, saya akan berusaha memenuhi kewajiban saya sampai Tuhan menjemput saya kepada Bapa. Coba berjabatan tangan. Mari kita teguhkan akan pernikahan David dengan Eva. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, dengan ini saya teguhkan pernikahan saudara. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Coba berlutut. Jemaat silakan berdiri. Saudara David dan saudari Eva, terimalah berkat Tuhan Yesus atas pernikahan saudara dengan anugerahnya dan memperkenankan saudara berdua hidup bersama dalam ibadah, kasih, dan kesucian. Amin. Silakan duduk, jemaat. Dan kita, karena ada dalam pernikahan ada simbol-simbol juga yang kita harus laksanakan sebagai tanda bahwa kita mematuhi firman Tuhan dan mematuhi apa yang diharapkan dari Tuhan untuk jemaat. Nah, mari kita penukaran cincin yang akan dipasangkan oleh David kepada Eva. Nah, ini kita dapat disimbolkan ini murni. Ini emas murni, sudah melalui ujian dalam temperatur yang tinggi sehingga boleh dilihat walaupun jatuh di lumpur di mana saja tetap seperti ini. Perhatikan, hidup itu seperti ini di dalam tangan Tuhan. Dan ini simbolnya bahwa kita harus menjalani ujian apa yang difirmankan Tuhan. Kita melawan kuasa kegelapan yang merusak rumah tangga. Ini lihat cincin, jangan sampai tidak kelihatan. Itu simbol untuk perjalanan hidup. Pasangkan di jari manis istrimu. Dan apa sebabnya engkau pasangkan ini? Di jari tangan kanan istrimu. Apa yang kamu sampaikan? Eva, kuberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Demikian juga Eva akan memasangkan cincin ini di jari manis tangan kanan suamimu. Silakan.
Andi, kupasangkan cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Amin. Tangannya kamera. Masih mirip-mirip. Ya. Coba saling perlihatkan cincinnya begini. Ya. Udah lihat kan? Ya, sama kan? Ya, hanya besarnya tidak sama, tapi warnanya sama, lingkarannya juga sama kan? Ya, hidupilah lingkaran ya di dalam kasih Tuhan setiap hari. Itu maksudnya. Lingkaran kita di dalam lingkaran kasihnya Tuhan untuk setiap hari hidup. Ya, silakan menghadap lagi ke sini. Ya, kemudian ya ini kan pakai cadar. Coba si David buka cadar daripada Eva, ya jangan sampai keliru. Ya, keliru. Coba jangan sampai ya pastikan bahwa ya ini benar. Terus katanya terus. Ya, sampai tuntas ke bawah itu. Nah, ya. Nah, bagaimana? Cumanis, hening, ya. Buka, ya. Ya. Nah, ya. Boleh kita tepuk tangan barangkali. Ya. Ya. Kemudian mempelai pria bertukar tempat ya dengan pasangan yang tadi, ya. Ya, menghadap. Ya. Kemudian penandatanganan surat nikah atau penyerahan surat nikah dengan Alkitab. Ya, silakan. Saksinya aja. Dipersilahkan kepada saksi dari pihak mempelai wanita dan pria untuk maju ke depan, Bapak Hotman Sitanggang dan Bapak Jalani Siahaan, untuk penandatanganan surat nikah gerejawi. Calon mempelai, kedua mempelai silakan. Di mana? Saya. Ya, silakan. Penyerahan Alkitab oleh anggota Majelis Jemaat. Dan surat nikah gerejawi kepada kedua saudara yang telah menerima pelayanan peneguhan pemberkatan nikah kudus pada hari ini. Surat nikah gerejawi dikeluarkan oleh Gereja Kristen Setia Indonesia, GKSI, anggota Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI.
diserahkan kepada Saudara Andika David N. Sitanggang, mempelai laki-laki, tempat tanggal lahir Manado 25 November 1989, nama ayah Effendi P. Sitanggang, nama ibu Neti Eni Monibala. Mempelai perempuan nama Eva Winda Siaan, tempat tanggal lahir Jakarta 24 November 1992, nama ayah Umala Siaan, nama ibu Bunga Sarli Pasaribu. Dilaksanakan GKSI Jemaat Immanuel wilayah DKI Jakarta pada hari ini Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 oleh Pendeta Dr. Edison Jama MTA. Sebagai Ketua dan Sekretaris Pendeta Doranus Joni Gonto. Juga diserahkan Alkitab sebagai pegangan kepada kedua saudara dalam menjalani kehidupan ini. Semua persoalan ada dalam jawaban dalam Alkitab ini. Ketika kita berbicara kepada Tuhan melalui doa, maka kita mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita melalui Alkitab. Terimalah Alkitab ini dan jadikanlah dasar dan pedoman bagi hidup pernikahan saudara berdua. Camkanlah bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Ya, boleh kembali lagi menghadap ke sini. Ya. Ya, taruh sini. Taruh. Ya. Kita akan berdoa, mendoakan mereka berdua. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Raja Damai, Engkau sudah mendengar, ya Tuhan, kesiapan hati pasangan ini untuk hidup bersama di dalam kehidupan pernikahan Kristiani yang berkenan di hati Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus yang mengandalkan otoritas surgawi yang diberikan kepada saya, menyatakan bahwa ikrar pernikahan pasangan ini dimeteraikan dalam nama Yesus Kristus, Raja Damai. Dalam nama Yesus Kristus, saya mengundang tangan Tuhan Yesus untuk yang Maha Suci itu dihempangkan ke atas pasangan ini. Saya bermohon agar Tuhan Yesus memberi yang menjadi saksi kekal bagi pasangan ini. Tuhan Yesus pula yang memberkati kehidupan pernikahan mereka, bahkan melimpahi mereka dengan kasih karunia, sehingga setiap pribadi dari pasangan ini berhasil memenuhi ikrar pernikahan mereka secara berkenan di hadapan Tuhan Yesus, sampai Tuhan menjemput mereka masuk rumah Bapa. Semua rancangan iblis dalam berbagai bentuknya terhadap kehidupan rumah tangga mereka dimusnahkan dalam nama Yesus. Rancangan
dan kehendak Bapa lah yang menjadi bagian mereka. Kiranya Tuhan Yesus berkenan menjadi pemimpin dan kepala di dalam rumah tangga mereka. Oleh karena itu, biarlah nama Yesus yang dipermuliakan di dalam rumah tangga mereka, dan Roh Yesus yang mengendalikan kehidupan mereka selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Kasih, saya sudah berdoa. Amin. Ya, silakan duduk. Ya, biar di sini aja. Sampaikan aja. Ini penghormatan kepada orang. Iya, habis lagu ini. Nyanyi dulu. Puji Tuhan, pemberkatan pernikahan sudah selesai. Saya mengundang kedua mempelai, keluarga, dan jemaat sekalian untuk berdiri. Kita naikkan syukur kita kepada Bapa yang kekal, Yesus Kristus. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa.
yang sangat berbahagia, termasuk kedua orang tua. Adanya putra-putri mereka dipersatukan dalam pernikahan kudus hari ini, tidak terlepas dari bimbingan asuhan kedua orang tua. Oleh sebab itu, kami persilakan kepada David untuk mengantar istri kepada orang tua, memperkenalkan dia bahwa inilah yang Bapa bimbing kami menerima bimbingan ini yang Tuhan berikan kepada David untuk hidup bersama. Dan kemudian Eva juga akan membawa ke orang tua untuk memperkenalkan suami kepada orang tua. Silakan. Iya, silakan. Ya. Papa, Mama, terima kasih atas segala bimbingan. Sekarang Andi akan memasuki rumah tangga yang baru. Andi perkenalkan istri Andi. Kiranya jika ada hal-hal yang Di tidak dalam berkenan, doamu Kau sebut baik namaku. pikiran, perkataan maupun perbuatan, Di dalam maaf, dan Andi harapmu minta doa restu. Kau sebut Karena itu untuk saat namaku. ini Di Andi dalam memohon untuk kiranya direstui, segala didoakan, dan dibimbing terus dalam perjalanan rumah tangga. di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskanku untuk kebahagiaanku. Oh Tuhan, lindungi ayah ibuku dalam doaku Keberadaan Bang David, tetes terima kasih air sudah matamu. mendidik, membimbing Bang David sampai saat ini kami bertemu boleh bersatu. Terima kasih untuk restu dari Amang, dari Tante kepada kami. Walau banyak pergumulan kami sampai di saat ini, kami bersyukur semua karena kasih karunia Tuhan Yesus kami bisa bersatu. Terima kasih Amang, Tante. Mama sudah menganggap kamu sebagai anak. Hormatilah suamimu, layanilah suamimu, tanggung jawab juga mengasihi Tuhan Yesus juga kepada orang tua, bagi mama papamu maupun mama papa. Tuhan Yesus memberkati kamu nanti sebagai istri, diberikan Tuhan Yesus keturunan, anak laki-laki, anak perempuan, agar supaya dapat
rumah tangga kalian. Mama serahkan kepada Tuhan Yesus kehidupan rumah tangga kalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, silakan. Silakan kepada kedua orang tua Eva. Di dalam doamu Bapak Eva, Mama Eva, terima kasih atas kepercayaannya. Kiranya Andi dapat membimbing putri dari Bapak Eva dan Mama Eva, membimbing baik dalam suka maupun duka. Terima kasih atas kepercayaannya. Mohon bimbingannya terus, biar kiranya Andi dan Eva dapat menjadi keluarga baru, rumah tangga baru yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus. cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu Terima kasih setia perjuangan Mama Bapak besarin aku, untuk setiap kerja keras Bapak sampai aku di saat ini. Aku tahu kita selalu berjuang dalam segala hal. Tapi kalau bukan karena kasih karunia Tuhan Yesus, kita tidak ada sebagaimana sekarang ini. Terima kasih untuk pengorbanan Bapak sama Mama. Aku gak akan bisa balas dengan apapun. Aku tahu aku anak bontot ini dekat sekali sama Mama. Aku ingat hari pertama aku pisah dari Mama, aku pergi kuliah. Aku menangis semalaman. Aku cuma bisa bilang terima kasih untuk semua yang Bapak Mama udah kasih, untuk setiap perjuangannya. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membalas. Maafin aku, ampuni aku Bapak Mama atas setiap kesalahanku. Aku tahu aku bukan anak yang sempurna. kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan Yesus menjadi gembala rumah tangga kami, nak. Mama sudah sangat bahagia. Mama sudah sangat bahagia, nak.
Karena Tuhan Yesus yang menggembalakan rumah tanggamu. Tuhan Yesus yang menjadi gembala dalam rumah tanggamu. Tentu kalian berdua dipersatukan oleh Tuhan lewat perjuangan yang panjang, lewat pergumulan dan air mata tentunya. Kita bertanya kepada Tuhan, apakah Eva dan David menjadi pasangan hidup yang sudah Tuhan tentukan? Dan bukti nyata sekaranglah yang kita lihat. Oleh sebab itu, kalian dua harus setia, hidup rukun, saling menyesuaikan sampai akhir. Setia, suka dan duka, senang, sehat dan sakit, karena Yesus adalah setia. Ingat semua pesan-pesan firman Tuhan itu, supaya benar-benar Raja Damai yang berkuasa dan menggembalakan hidup rumah tangga kalian ke depan. Itulah pesan kami sebagai orang tua. Ya, ingat David dengan Eva. Begitu keluarga mencintai, terutama Raja Damai kita, selalu memperhatikan sampai sekecil-kecilnya. Oleh sebab itu, jaga hubungan dengan Tuhan. Mengapa Tuhan mengasihi kalian berdua? Karena memang kalian berdua perlu kasih. Kasih untuk mengikat Eva dengan David, supaya hidup di dalam lingkaran kasihnya Tuhan selama di dunia ini melawan kuasa-kuasa kegelapan. Tanpa hidup di dalam lingkaran kasihnya Tuhan, tidak mungkin bisa mengalahkan apa yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan tadi. Oleh sebab itu, maju terus di dalam Tuhan. Ada dikaruniakan nanti keturunan. Ingat bahwa ini keturunan ilahi yang akan meneruskan perjuangan orang tua, gereja untuk melawan segala simu daya iblis. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Edison. Kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan akan diberikan untuk perluasan pekerjaan Tuhan. Sebagai dasar persembahan diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35 sebagai berikut. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja, demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berharga memberi daripada menerima. Kita nyanyikan lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku
Tuhan persembahanku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, tubuh dan rohku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Dipersilahkan kepada Ibu Lince untuk memimpin doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami bersyukur berterima kasih Bapa di kesempatan peneguhan pemberkatan saudara kami David dan Eva. Kami boleh mengumpulkan persembahan yang sangat sedikit sesungguhnya dibandingkan dengan berkat-Mu yang begitu besar, hidup kekal yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, kami mohon kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberikannya, dan kami mohon Bapa Engkau yang juga menguduskan memberkati persembahan ini, sehingga persembahan yang boleh kami kumpulkan ini hanya untuk puji hormat kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, dalam nama Yesus Kristus, Raja kami, Raja kekal, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menutup rangkaian ibadah hari ini. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita nyanyikan lagu bersama. Berbahagia tiap rumah tangga. Setelah lagu ini saya persilahkan Bapak John Aritonang untuk memimpin doa syafaat sekaligus doa penutup dan doa makan. Sukacita tanpa Tuhan, tiada lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang Kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh.
Mari kita berdoa syafaat dan menutup acara ini. Bapa Sorgawi Yesus Kristus Raja kami, terima kasih Bapa untuk penata layanan yang Tuhan lakukan untuk acara peneguhan pernikahan saudara kami, David dan Eva. Bapa yang maha baik, kami juga bersyukur untuk penyampaian kerinduan-Mu di tengah-tengah kami semuanya Bapa. Kami keberkatan karena kebenaran-kebenaran-Mu yang sudah Tuhan sampaikan melalui hamba-hamba-Mu. Bapa, kiranya Engkau memeteraikan kebenaran-kebenaran-Mu itu menghujam, mendarat di dalam batin kami masing-masing. Kebenaran-Mu itu ya Bapa akan memerdekakan kami dari segala penyesatan-penyesatan si iblis yang sudah berjalan berlangsung lama di dalam hati kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk segala berkat-berkat-Mu, pujian-pujian yang sudah kami utarakan di hadapan-Mu. Masih berdoa kami Bapa untuk menopang pasangan yang kami kasih ini, saudara kami David dan Eva. Engkau maha kuasa dan maha kasih ya Bapa. Mudah bagimu untuk menggembalakan pasangan ini menjadi pasangan yang ilahi, menjadi pasangan yang memiliki sikap untuk menyelaraskan pikiran dan perasaan dengan pikiran, dengan perasaan Yesus Kristus. Mereka kami harapkan ya Bapa mampu layak sambung pikir dan sambung rasa dengan Engkau, ya Yesus Kristus, pemilik mutlak pasangan ini. Mohon juga malaikat-Mu ya Bapa turun tangan, campur tangan untuk menggembalakan mereka, menempel mereka secara ketat. Dimanapun pasangan ini berada, mereka diwaspadakan untuk tetap setia kepada-Mu ya Yesus Kristus. Bahkan Engkau ya Bapa mengutus pasangan ini, memperlengkapi pasangan ini untuk memperluas kerajaan-Mu, memberitakan Injil kerajaan sorga, untuk menghasilkan buah-buah kerajaan-Mu ya Bapa, sehingga terwujudlah kerinduan-Mu, semakin bertambah-tambahlah buah-buah kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dan demi nama Yesus Kristus, malaikat-malaikat iblis siapapun namanya, dan dari manapun asal-usul yang pernah menggembalakan kedua pribadi ini, harus menyingkirkan malaikat-malaikat iblis. Lepaskan cengkraman-Mu dari pasangan ini. Cabut semua cakar-cakar dan sihir-sihir-Mu. Merdekakan pasangan ini untuk mencari kebenaran dan berbuah untuk kerajaan sorga. Tuhan Yesus yang maha baik, mohon dibungkus mereka Bapa dengan kuasa Yesus. Dan mereka pun Engkau berikan sukacita. Bagikan kepada mereka roh panjang sabar, roh belas kasih dan saling mengampuni. Sehingga melalui pasangan ini boleh menjadi kesaksian memuliakan Engkau Yesus Kristus. Menjadi kesaksian bagi orang-orang sekeliling mereka untuk terpikat kepada Engkau ya Yesus Kristus Raja kami sekalian. Terima kasih Bapa yang maha baik. Kami sebentar lagi juga akan mengakhiri acara ini Bapa. Makanan yang disediakan oleh saudara-saudara kami, kiranya Tuhan periksa kalau dalam proses pengolahan makanan yang akan kami nikmati nanti ada kuasa-kuasa dan jasa-jasa iblis, biarlah itu dimusnahkan oleh kuasa Yesus Kristus. Dan kuasa Yesus bekerja atas seluruh makanan yang akan kami nikmati untuk menyehatkan kami. Dan kepujian bagi nama-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kuasa Yesus pula bekerja atas makanan yang akan kami nikmati itu, menjadi racun bagi si iblis yang mau menyimpangkan pikiran kami
dari jalan Tuhan. Rancangan-rancangan iblis itu harus disingkirkan dari makanan itu. Bapa, kami juga berdoa untuk orang-orang yang kelaparan, dimanapun mereka berada. Kelaparan karena kemiskinan, karena bencana alam, korban-korban kerusuhan dan perang. Dan saudara-saudara kami, hamba-hambamu yang sedang memberitakan Injil Kerajaan Sorga di permukaan bumi ini, yang jauh dari sumber-sumber makanan. Bapa, kami mengundang malaikat-Mu untuk campur tangan dalam kehidupan mereka masing-masing, menghiburkan hati mereka, bahkan memeliharakan, menafkahi mereka, supaya mereka jangan kecewa, putus asa lalu binasa oleh karena ketiadaan sumber daya makanan. Tetapi biarlah Roh Kudus-Mu ya Bapa mencukupkan, menghiburkan mereka, sehingga mereka tetap semangat dan maju dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa yang Maha Baik. Kami sebentar lagi akan menutup acara ini. Kami serahkan seluruh puji, hormat, kemuliaan, dan ucapan syukur layaklah bagi-Mu sendiri ya Bapa. Bagi kami cukuplah damai sejahtera serta penyertaan Tuhan Yesus Kristus sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan untuk duduk. Ibadah hari ini sudah selesai. Kita akan mendengar beberapa kata sambutan. Lalu setelah kata sambutan tersebut ada acara berfoto bersama. Sambutan pertama nanti akan disampaikan oleh David, mempelai pria. Yang kedua dari keluarga mempelai pria, dan yang ketiga dari keluarga mempelai wanita. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan David. Puji Tuhan, terima kasih atas segala penata layanan dalam pemberkatan pernikahan kudus ini. Biar kiranya Bapak Ibu, Saudara-saudari berkenan untuk merestui kami, mendoakan kami rumah tangga yang baru agar kami bisa berbuah
memberikan yang terbaik, saling mengasihi, dan biar kiranya kita semua tetap sehat selalu. Dan sekali lagi banyak terima kasih Andi sampaikan kepada para undangan, para keluarga. Biar kiranya apa yang sudah kita lakukan pada saat ini bisa berkenan di hadapan Tuhan, dan biar kiranya rumah tangga yang baru kami dapat berlangsung tentu saja dengan seturut dan kehendak Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dari keluarga mempelai pria, apakah ada yang memberi kata sambutan? Silakan. Salam buat kita semua yang kami kasihi. Tentu saya sampaikan pertama untuk Bapak Pendeta Edison, nama Batak itu paling banyak itu. Pendeta GKPI di Dan Mogot, GKI di Dan Mogot. Yang kedua tentu Pendeta Yoni Salman Gunto, Pendeta GKI di Taman Mini. Selanjutnya saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Bapak Situmorang. Saya sudah lama mendengar marga ini dan nama ini, dan sampai sekarang beliau masih eksis. Kehadirannya, ucapannya, perbuatannya menjadi suatu kesaksian yang patut kita contoh sebagai orang-orang percaya. Dan selanjutnya tentu saya atas nama keluarga besar Setanggang menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada majelis gereja di tempat ini, di mana pelaksanaan pemberkatan nikah, peneguhan nikah, bagi saya sama itu, dapat terlaksana pada hari ini tidak kurang satu apapun. Dengan pintu terbuka, tentu tangan Tuhan di pintu gereja ini senantiasa memanggil dan bersama kita, dan khususnya keluarga mempelai yang baru pada saat ini. Tidak banyak kami sampaikan, doa kami buat Pak Pendeta yang ada hadir di sini, buat Pak Situmorang dan majelis lainnya. Doa kami, biarlah gereja ini, para pengurus majelis gereja ini menjadi berkat untuk wilayah ini, untuk sekitar ini, agar nama Tuhan dipermuliakan, bukan nama kita. Itulah doa kami buat pengurus dan pendeta di sini. Tentu kita secara bersama-sama, keluarga besar Setanggang, juga keluarga besar Siahan. Kebetulan mama saya Buru Siahan. Untuk tulang saya, marga Siahan dan keluarga besar, kami sungguh amat berterima kasih karena kita boleh bersama-sama menghantar anak kita ke altar ini untuk menerima berkat pernikahan, perkawinan mereka. Tentu banyak harapan-harapan dari hati kita. Biarlah semuanya itu kita bawakan dengan doa, dan biarlah permohonan kita senantiasa Tuhan memberikan yang terbaik. Jika ada nanti apa yang dapat kami perbuat setelah selesai ini melalui hidangan-hidangan, mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan kami, baik dalam kata dan penerimaan kami, perbuatan kami, mohon diampuni. Tidak di dalam nama kita, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Maha Pengampun itu. Terakhir, salam buat kita semuanya. Terima kasih.
keluarga mempelai wanita, dipersilahkan. Shalom buat kita semua. Pertama-tama kami mengucap syukur dan terima kasih terhadap Tuhan Yesus dan juga sama semua bapak-bapak pendeta, penggembala, dan sama Abang Posmas Situmorang juga. Sudah lama saya mendengar nama bapak dari abang saya, cuma belum ketemu orangnya, baru kali ini. Terima kasih. Buat semua bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada saat ini, kami dari keluarga Siahan berterima kasih atas kehadiran bapak, ibu, saudara, atas pemberkatan putri kami Eva saat ini. Kiranya keluarga yang baru sudah diberkati Bapak Pendeta, yang sudah diberkati Tuhan Yesus Kristus, menjadi keluarga yang bahagia, takut akan Tuhan. Ingat firman Tuhan bahwa tidak bisa dipisahkan kecuali maut yang memisahkan kalian berdua. Tekunlah berdoa dan takut akan Tuhan. Ya Pak ya. Cuma itu aja yang dapat kami ucapkan. Semoga pemberkatan putri kami ini menjadi keluarga yang bahagia nantinya dan keluarga takut akan Tuhan. Terima kasih. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk ke acara berfoto. Mohon bantuannya untuk yang laki-laki memindahkan untuk Eva dan David. Silahkan kalian dulu. Fotografer dipersilahkan. Eva dan David, jangan lupa senyum. Kalau sudah, dipersilahkan mempelai dengan Bapak Pendeta untuk berfoto.
Setelah ini mempelai dengan Bapak Posma dan Ibu Murni berfoto. Semuanya senyum. Setelah ini mempelai dengan orang tua mempelai pria berfoto. Setelah ini harap bersiap-siap keluarga besar mempelai pria untuk berfoto bersama semuanya. Mohon dipersiapkan keluarga besar mempelai pria. Sudah, silakan keluarga besar mempelai pria bergabung untuk berfoto bersama. Oh ya, oke. Keluarga inti dulu, baru keluarga besar.